iman yang bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus memiliki kekuatan besar untuk memungkinkan kita menjalani kehidupan rohani yang kuat dan bersemangat. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-19 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Memiliki Kuasa di dalam Kristus. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam Galatia 5 ayat 6 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat dengan yang tidak bersunat. Yang penting kita percaya penuh kepada Kristus dan menjalankan keyakinan itu dengan saling mengasihi. Galatia 5 ayat 6. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ritual sunat adalah masalah utama di gereja mula-mula. Guru-guru Yudaisme mengajarkan bahwa sunat itu diperlukan untuk diselamatkan. Paulus berpendapat bahwa itu telah menjadi tidak relevan. Perhatikan bahwa Paulus menulis tidak bersunat atau bersunat itu tidak ada gunanya. Kata Yunani yang diterjemahkan bermanfaat ditransliterasikan iskuo yang berarti untuk menjadi kuat, seperti kuat di dalam tubuh, menjadi kuat dalam kesehatan yang baik, memiliki kekuatan yang ditunjukkan dengan perbuatan luar biasa untuk mengerahkan, menggunakan kekuatan, memiliki kekuatan yang mengatasi, menjadi kekuatan memanfaatkan. Jika baik bersunat maupun tidak bersunat tidak memiliki kuasa di dalam Kristus, apa artinya? Paulus mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang bekerja bersama yang memiliki kekuatan. Yang pertama adalah keyakinan ataupun iman. Definisi iman. Definisi Alkitab tentang iman ditemukan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Dan Alkitab di dalam NIV sangat membantu kita di dalam menerjemahkan ini. Sekarang iman menjadi yakin akan apa yang kita harapkan dan yakin akan apa yang tidak kita lihat. Sedangkan menurut Vine, menggambarkan iman sebagai keyakinan yang teguh, iman sebagai kepercayaan yang percaya diri. Pentingnya iman. Iman kepada Tuhan sangat penting untuk menyenangkan Dia. Iman kepada Yesus sangat penting untuk menemukan pengampunan dan hidup yang kekal. Tanpa iman, satu-satunya alternatif adalah keraguan yang disertai dengan ketakutan. Kekuatan iman. Iman di dalam Kristus memiliki kuasa untuk menghasilkan harapan. Semua itu kita terima karena percaya kepada Kristus. Jadi sekarang kita bersuka cita, bahkan berbangga, karena kita mempunyai keyakinan untuk menikmati kemuliaan Allah bersama Kristus. Roma 5 ayat 2. Sukacita. Kalian memang belum pernah mengenal Yesus secara tatap muka, tetapi kalian sudah mengasihi Dia. Biarpun sekarang kalian tidak bisa melihat Dia, kalian tetap percaya kepadanya. Itulah sebabnya kamu semua sangat bersukacita sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan sukacitamu itu penuh dengan kemuliaan dari surga. 1 Petrus 1 ayat 8. Di dalam kuasa iman ada damai. Karena itu,
Saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus. Kiranya Allah sumber pengharapan kita memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti. Roma 15 ayat 13. Mereka yang beriman kepada Kristus menerima kuasa untuk secara langsung. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Galatia 2 ayat 20. Untuk mengalahkan dunia ini, karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah diberi kuasa untuk mengalahkan kejahatan di dunia ini. Dan yang membuat kita menang atas kejahatan dunia adalah karena kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Tidak seorang pun dapat mengalahkan kejahatan dunia ini kecuali kita yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Dengan iman kita dapat mengatasi iblis. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena keyakinan itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang ditembakkan iblis kepada kita. Efesus 6 ayat 16. Perkembangan iman. Iman berasal dari firman Tuhan dan kemudian iman melibatkan proses pertumbuhan. Iman yang bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus memiliki kekuatan besar untuk memungkinkan kita menjalani kehidupan rohani yang kuat dan bersemangat. Keyakinan seperti itu secara alami akan melibatkan unsur yang kedua, yakni perbuatan atau pekerjaan. Ada berbagai jenis pekerjaan atau perbuatan. Karya-karya yang menurut mereka pantas untuk dilakukan. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Mereka yang telah melakukan pekerjaan seperti itu percaya bahwa mereka memang pantas. Tidak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan seperti itu. Namun, waktu kita dalam keadaan seperti itu, Allah penyelamat kita menunjukkan kebaikan hati dan kasih-Nya kepada kita semua dengan membuka jalan keselamatan bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa, sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru. Titus 3 ayat 4-5. Sekali lagi, kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri tentang keselamatannya. Efesus 2 ayat 8-9. Pekerjaan iman. Ini adalah hal-hal yang dilakukan untuk menerima sesuatu. Mereka yang telah melakukan pekerjaan seperti itu percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan apapun. Lukas 17 ayat 10. Pekerjaan iman juga bisa disebut pekerjaan Tuhan. Iman itu sendiri disebut oleh Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Pekerjaan iman lainnya yang diperintahkan oleh Allah termasuk pertobatan, pengakuan dosa, dan baptisan. Pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan sebelumnya oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 4. Ada berbagai macam iman. Ada iman yang mati. Mereka yang berkata kepadanya, rumah ini dibangun selama 46 tahun, berani-beraninya kamu berkata akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Yohanes 2 ayat 20. Iman tanpa perbuatan mengganti kata dengan perbuatan. Kemudian ada iman iblis. Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus dengan berkata kepadanya,
Buktikan bahwa kamu berhak mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Keajaiban apa yang bisa kamu tunjukkan kepada kami untuk membuktikannya? Lalu Yesus menjawab mereka, ini yang akan menjadi buktinya. Runtuhkanlah rumah Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Iman dengan jenis pekerjaan yang salah, seperti gemetar, bukannya berakting. Ada iman yang dinamis, seperti dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 20 sampai 26. Kemudian ada iman yang mengerjakan kehendak Tuhan, itu adalah iman yang taat, seperti yang diajarkan oleh Injil di dalam Roma 1 ayat 5. Dengan iman dan pekerjaan yang benar, keselamatan itu dimungkinkan karena ada iman yang benar. Kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan karena ada iman yang benar. Kita dapat menerima kemuliaan, kehormatan, dan kedamaian karena ada iman yang benar. Usaha kita untuk melayani dikuatkan oleh Tuhan. Saya berdoa bagi kalian, ya Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas, tolong kuatkan hati setiap anggota jemaat di Efesus melalui Roh-Mu dalam diri mereka masing-masing. Efesus 3 ayat 16. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dengan perbuatan memiliki kuasa yang besar di dalam Kristus, khususnya ketika iman dan perbuatan dilakukan di dalam kasih. Kasih kepada Allah. Kasih atau cinta adalah apa yang Tuhan inginkan dari kita lebih daripada apapun juga. Dapat saudara baca di dalam Matius 22 ayat 37. Cinta atau kasih adalah yang mengilhami bentuk ketaatan yang paling mulia. Dapat dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 15, kemudian ayat 23a. Beberapa orang patuh karena takut dihukum. Yang lain patuh karena keegoisan untuk apa yang mereka dapatkan. Bentuk ketaatan tertinggi adalah karena senang melayani. Kasih kepada sesama. Jenis kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita, Yohanes 13 ayat 34-35. Kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah untuk tujuan saling melayani dalam kasih. Jadi saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bebas dari ikatan hukum Taurat. Namun janganlah menggunakan kebebasan itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan badani. Sebaiknya, hendaklah kita saling melayani dalam ikatan kasih persaudaraan. Sebagai kesimpulan, ketika iman, perbuatan, dan kasih disatukan, ada sinergi yang hebat. Ada keselamatan dari dosa. Ada kekuatan atas iblis. Ada harapan, sukacita, dan kedamaian bagi anak-anak Allah. Ketika iman, perbuatan, dan kasih tidak disatukan, tidak ada yang berhasil. Keyakinan tanpa bekerja adalah mati. Perbuatan tanpa iman tidak dapat menyelamatkan. Bekerja tanpa kasih menghasilkan agama yang dingin dan tidak berperasaan. Apakah iman kita bekerja melalui kasih? Semoga doa Paulus untuk jemaat Tesalonika menjadi doa kita satu sama lain. Kami berdoa agar kalian mencapai tujuan akhir yang indah itu. Kami memohon supaya Allah menolong kamu semua untuk hidup dengan cara yang pantas sebagai orang yang sudah dipanggilnya. Kami juga berdoa supaya dengan kuasa Allah kamu dimampukan untuk menyelesaikan semua hal baik yang hendak kamu lakukan, khususnya perbuatan yang menunjukkan keyakinanmu pada Yesus. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui hidupmu. Dan karena kamu bersatu dengan Dia, kamu juga akan dianugerahi kemuliaan oleh Allah Bapa dan Kristus Yesus, penguasa kita. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang merindukan memiliki otoritas ataupun kuasa di dalam Kristus, kita senantiasa hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.